Saya merasakan bahwa beliau itu bukan wali kota gitu, tapi beliau adalah bapak bagi anak-anaknya, kemudian mama bagi kemenakannya, kemudian beliau adalah pemimpin yang patut dicontoh. Pemimpin itu harus beri tauladan gitu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Infosolog, apa kabar? Mudah-mudahan semangat terbaik tetap menampingi sahabat Infosolog dalam beraktivitas di hari ini. Saat ini perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak sedang berlangsung di Sumatera Barat, dan khususnya di kota Solok ada satu hal yang menarik. Seorang tokoh milenial dan bisa dikatakan pemilih pemula karena baru kali ini ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Milenial muda ini baru berumur 18 tahun dan baru menduduki kelas 3 SMA. Tapi dia berani menyuarakan atau bersikap dalam menentukan pilihan politiknya di kota Solok. Dia terlibat langsung dalam perjuangan pemenangan tim tersebut. Dan saya rasa itu satu hal yang berani karena dalam tahapan berpolitik tentu ada proses yang harus dilewati. Tokoh milenial itu bernama Bintang Marcelino. Nah, ikuti wawancara singkat kami bersama Bintang Marcelino. Bagaimana politik menurut pandangannya dan siapa kandidat yang didukungnya. Halo sahabat Infosolog. Saat ini saya bersama Bintang Marcelino, salah seorang milenial yang saat ini jadi perbincangan di tengah Pilkada Kota Solok di tahun 2020. Nah, apa kabar Bintang Marcelino? Ya baik bang. Sehat? Sehat Dan semangat? Semangat. Iya. Saat ini Bintang Marcelino atau Bintang, disapa Bintang ya, salah satu tokoh milenial muda di Kota Solok yang ikut terlibat langsung dalam tim relawan salah satu pasangan calon yang ikut Pilkada 2020. Tapi sebelum kita bicara belak-belakan tentang politik nih, siapa yang didukung, saya ingin tahu sedikit nih, proses belajar Bintang ini seperti apa di sekolah saat ini? Ya baik. Saya hari ini sebagai seorang pelajar sekolah dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saya belajar daring gitu. Karena pemerintah menerapkan wilayah yang zonanya orange dan merah itu mengadakan pembelajaran daring. Sampai saat ini saya belajar daring dari rumah melalui gadget, melalui WhatsApp group dan classroom. Sampai saat ini belajar daring itu mulai dari April sampai sekarang. Dan Marcelino baru berumur 18 tahun, kelas 3 SMA. Kenapa berani terjun ke dunia politik dan mendukung salah satu pasangan calon yang ikut Pilkada 2020? Iya, itu sebenarnya kalau dilihat oleh orang yang mungkin orang yang berumur gitu ya, umur 18 tahun, 17 tahun itu hal yang tabu untuk langsung terjun dalam pemenangan, baik pemenangan calon gubernur, wali kota, atau pileg segala macam. Itu adalah hal yang tabu kalau dilihat oleh orang yang tua-tua kan gitu. Tapi saya sebagai seorang Bintang Marcelino yang berumur 18 tahun, saya adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun, dan saat ini saya 18 tahun. Berarti saya memiliki hak politik, yaitu dipilih dan memilih. Saat ini saya sebagai seorang Bintang Marcelino yang punya hak tersebut, itu menggunakan hak saya gitu sebagai masyarakat, yaitu hak memilih. Kemudian, kita negara demokrasi, bebas menyuarakan suara kita, pendapat kita, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar gitu. Tapi tanda kutipnya tidak terlibat dalam partai politik gitu ya? Ya, tidak terlibat dalam partai politik. Siswa kan nggak boleh terlibat dalam partai politik. Iya, betul. Jadi secara garis besarnya itu merupakan hak sebagai warga negara gitu ya? Hak sebagai warga negara. Hak memilih dan dipilih. Selanjutnya, apakah dengan menentukan sikap tersebut tidak mendapat teguran dari pihak sekolah atau pihak-pihak lainnya yang secara tak langsung sudah terlibat secara politik praktis di Kota Solo? Baik, itu hak loh gitu. Sebagai seorang pelajar, Bung Hatta pun mengatakan bahwa pelajar itu harus berpolitik. Iya. Jadi hari ini saya sebagai warga negara, bukan sebagai pelajar gitu, tapi sebagai warga negara yang menggunakan haknya untuk
berpolitik gitu. Dan di situ saya menilai sampai saat ini tidak ada intervensi gitu. Dan kalau ada pun intervensi berarti dia menyalahi undang-undang. Betul. Nah, Dan selanjutnya Bintang, ini pertanyaan yang gak menjurus karena saya udah tahu Bintang mendukung siapa, dan saya mendengar juga Bintang akan deklarasi kami milenial bla 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 bla. iya. Kenapa Bintang begitu fanatik, ya bisa bilang fanatik atau terlalu ngefans dengan sosok Dr. Ramadhani Kirana Putra? Iya. Oh, dulu ceritanya itu saya mengamati sosok, saya manggilnya Bang, ya, Bang Ramadhani Kirana. 2 tahun yang lalu itu saya udah mengamati Bang Dani, mulai dari ketua KNPI, mulai dari aktif di OKP. Itu saya memandang beliau bahwa oh, dewan itu yang seperti ini, yang mendengarkan suara rakyat, gitu, yang terjun untuk rakyat, gitu. Terutama beliau orang muda yang mendengarkan suara rakyat. Nah, itu salah satunya. Kemudian beliau itu dekat gitu, tidak membatasi antara saya wakil rakyat, saya pejabat gitu. Tapi tidak ada di situ beliau membatasi diri beliau dengan masyarakat. Tapi beliau bergabung, membaur dengan pemuda. Itu yang membuat saya menjadi damai dan tertarik untuk mendukung beliau gitu. Nah, dan satu lagi itu menjadi latar belakang saya mendukung sosok Ramadhani Kirana. Beliau orang yang intelektual, bertitel doktor ekonomi SEMM, Dr. Ramadhani Kirana SEMM. Itu menjadi nilai tambah bahwa sebagai saya, orang yang dikatakan saat ini berpikir secara rasional, bahwa titel seorang doktor itu hal yang luar biasa untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Karena titel doktor itu mencerminkan intelektualnya, dan ini akan menjawab pertanyaan dan persoalan di Kota Solo. Oke, selanjutnya, kenapa dengan Haji Zulfian Bintang begitu mengidolakan salah seorang sosok ini? Iya. Karena kita tahu beliau dibilang munafik atau bla 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 macam-macam, tidak ada kinerjanya selama menjadi kepala daerah, tidak ada hasilnya. Bagaimana menurut Bintang? Iya, sosok Pak Haji Zulfian bagi saya, beliau menjabat 5 tahun kemarin. Telah menjadi wali kota selama 5 tahun, dan perubahan kerja nyata beliau itu real, nyata, terlihat oleh saya. Salah satunya tujuan beliau menjadikan kota beras Serambi Madinah itu terlihat. Mulai dari pembangunan masjid yang udah sama-sama kita lihat, 10 masjid gitu. Ini bukan gagal, tetapi ini adalah suatu kemajuan yang kadang-kadang sekarang orang memfitnahnya tidak ada kerja. Itu bagi saya itu hal yang sangat tidak baik disampaikan oleh bazar-bazar politik yang seperti itu. Karena ini hal yang nyata dilakukan oleh Pak Haji Zulfian. Kemudian beliau orang yang saya melihat ketika berhadapan dan berdialog dengan beliau selama menjadi wali kota. Saya salah satu ketua remaja masjid di Kelurahan Nanbalimo. Saya salah satu ketua remaja masjid. Di situ ya, bagaimana pemberdayaan remaja masjid ini diperhatikan pemerintah. Beliau tidak lepas dari konsep beliau menjadikan kota beras Serambi Madinah itu menjadi sesuatu yang memang terlihat nyata dari kepemimpinan beliau. Dan saya melihat Bapak Haji Zulfian itu, saya merasakan kedekatan ketika dekat dengan beliau itu. Saya merasakan bahwa beliau itu bukan wali kota gitu, tapi beliau adalah bapak bagi anak-anaknya, kemudian mama bagi kemenakannya, kemudian beliau adalah pemimpin yang patut dicontoh. Pemimpin itu harus suri tauladan gitu kan? Iya, betul. Jadi saya melihat apakah dengan keikutsertaan Bintang saat ini akan memberikan nilai plus bagi perjuangan dari
Haji Zulfian dan Dr. Ramadhani Kirana Putra. Gerakan apa yang Bintang lakukan? Oh, insya Allah. Jawabannya insya Allah. Insya Allah saya Bintang Marcelino bersama rekan-rekan, saya mencoba mengumpulkan kawan-kawan yang pemilih pemula, pemilih milenial yang saat ini masih rasional dalam menentukan pilihan. Saya mencoba menawarkan, Pak Haji Zulfian dan Bang Dani yang tergabung dalam Zidan nomor 2 ini seperti ini, visi misinya seperti ini, kerja nyata beliau itu seperti ini. Alhamdulillah saya bersama kawan-kawan saat ini saya membuat sebuah gerakan namanya itu Kamis. Kami Milenial Zidan. Oh, Zidan ya. Zidan. Ya, kemudian saya bersama kawan-kawan dari 13 kelurahan itu saya mengumpulkan kawan-kawan dari 13 kelurahan, beberapa komunitas, beberapa organisasi yang ada di Kota Solok, saya kumpulkan dia, kawan-kawan ini. Kemudian saya memaparkan di sana, Pak Haji Zulfian itu yang sudah dibuatnya. Ini kerja nyata beliau. Bang Dani ini seperti ini. Ternyata kawan-kawan yang hari ini, kawan-kawan muda tidak tahu siapa yang mau dipilih, siapa pilihannya, yang kadang-kadang kawan-kawan dari pemilih pemula ini memandang politik itu sebagai hal yang buruk dan kotor. Sekarang saya mengubah paradigma itu menjadi sebuah bahwa politik itu tidak kotor kalau orang yang di dalamnya itu tidak kotor. Tetapi politik, apabila di politik itu orang baik, maka politiknya juga baik. Saya mengumpulkan kawan-kawan dari 13 kelurahan dan organisasi komunitas yang ada di Kota Solo. Itu saya gabungkan dalam Kamis, kami Milenial Zidan. Yang insya Allah gerakan ini akan kami gaungkan di Kota Solo menjadi sebuah trending. Dan itu anak-anak muda yang pemilih pemula kabarnya itu 2000 lebih di Kota Solo. Dan itu insya Allah nanti akan kita gabungkan menjadi satu gerakan dari sayap pemenangan Zidan. Namanya Kami Milenial Zidan, yang saya singkat Kamis. Baik, pernyataan penutup dari Bintang Marcelino buat sahabat Info Solok. Ya, sahabat Info Solok, saya pesan seperti ini, closing statement lah namanya. Saya memandang bahwa politik itu tidak kotor. Bagi saya sebagai seorang Bintang Marcelino di usia yang muda, berani menyatakan sikap dan terjun dalam pemenangan salah satu calon dalam Pilkada Kota Solok. Bagi saya memandang bahwa politik itu dinamis. Karena apabila orang yang bermain di dalam politik itu orang baik, maka hasilnya juga akan baik. Kebijakan yang dihasilkan dari kebijakan politik itu juga akan baik. Tapi apabila orangnya dasarnya tidak baik, koruptor dan segala macamnya, itu akan merusak politik dan hasil dari kebijakan politiknya juga tidak baik. Tapi hari ini kalau selamanya orang baik tidak akan kita perjuangkan, maka orang-orang jahat akan menguasai kebijakan yang ada. Tapi ketika orang-orang baik telah masuk ke dalamnya dan kita berjuang bersama orang-orang baik, dan insya Allah Kota Solok ini diberkahi, maju dan sejahtera. Baik, terima kasih Bintang Marcelino. Mungkin bincang-bincang kita yang sebentar ini bisa membuka cakrawala bagi pemilih pemula, harus menentukan suara, harus menentukan pilihan saat ini, siapa calon yang terbaik yang akan memimpin Kota Solok. Baik, sahabat Info Solok, demikian wawancara kami bersama Bintang Marcelino, salah seorang milenial Kota Solok yang saat ini digadang-gadangkan calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa.